Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi dalam diskusi kali ini saya akan membahas sedikit tentang sebuah paper yang berjudul Paleoceanografi Formasi Tonasa berdasarkan kandungan foraminifera di daerah Baru, Sulawesi Selatan. Nah, lanjut ke slide kedua. Jadi di slide kedua ini ada outline yang akan kita bahas dalam slide ini. Ada 4 bab inti. Ada 4 bab inti. Yang pertama adalah latar belakang. Terus yang kedua ada metode penelitian. Terus yang ketiga ada hasil dan diskusi. Yang keempat ada kesimpulan. Nah, di slide ketiga kita melihat ada kamus umum, mungkin lebih ke ada bahasa-bahasa yang bahasa baru atau istilah baru. Yang pertama itu ada formasi tonasa. Jadi formasi tonasa itu adalah salah satu formasi pengelompokan satuan batuan dari penyusun daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, secara teratur formasi ini tersusun atas 3 bagian. Bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Lanjut di slide keempat, ada bab 1 pendahuluan yang akan membahas tentang tujuan penelitian dan daerah penelitian. Lanjut di slide kelima. Poin pertama tuh ada tujuan penelitian. Jadi dalam penelitian ini tuh dilakukan studi detail tentang foraminifera untuk melihat perkembangan siklus pengendapan serta kondisi temperatur dan salinitas air ketika batuan ini terbentuk. Nah, jadi dari penelitian ini tuh mereka membahas secara detail tentang foraminifera supaya mereka tahu gimana kondisi salinitas dan kondisi temperatur ketika si foram ini tuh terbentuk atau terendapkan. Kemudian yang kedua ada daerah penelitian. Daerah penelitian termasuk dalam wilayah Kecamatan Baru dan Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, daerah ini tuh meliputi 4 ya. Jadi daerah yang dikaji itu ada 4 sungai. Yang pertama ada Sungai Rala, Sungai Palaka, yang ketiga ada Sungai Pange, dan yang terakhir ada Sungai Baru. Next. Di slide ke-6 ada metode penelitian. Next, di slide ke-7. Ini merupakan step atau langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian ini. Ada secara garis besar ada 4 langkah. Jadi pengumpulan data lapangan dengan metode measuring section dilakukan di 4 jalur. Jadi measuring section itu sampel diambil secara vertikal untuk melihat stratigrafi atau lapisan-lapisan dari sampel itu. Dilakukan di 4 sungai yang tadi, yaitu Sungai Baru, Sungai Palaka, Sungai Pange, dan Sungai Rala. Nah, langkah yang pertama itu ada pengambilan sampel. Kemudian langkah yang kedua, sampel yang telah dipilah untuk kemudian dibuat untuk dilakukan preparasi foraminifera. Kemudian langkah ketiga, dilakukan determinasi spesies dengan menggunakan mikroskop binokuler dan mikroskop polarisasi. Kemudian langkah terakhir ada, setelah kita dapat gambaran foraminiferanya, dilakukan penamaan takson dan menentukan umur relatif lapisan batuan berdasarkan kandungan foraminifera planktonik dan juga berdasarkan foraminifera bentonik untuk interpretasi lingkungan yang terjadi pengendapan si foram ini, yang nantinya akan dibahas untuk formasi tonasa di daerah Baru. Next slide.
Di slide ke-8 ada hasil dan diskusi. Nah, di slide ke-9, jadi hasil dari penelitian ini tuh berupa berupa gambar atau foto atau bentuk dari foraminifera, dari dua jenis foraminifera, yaitu foraminifera planktonik dan bentonik. Next. Nah, di lokasi yang pertama yaitu di lintasan Sungai Baru, kita dapat melihat gambar foram planktonik dan juga foram bentonik. Bisa dilihat gambarnya, kurang lebih seperti itu. Kalau yang planktonik ada di sebelah kiri, yang bentonik ada di sebelah kanan. Berikut nama-namanya. Next, di slide ke-11 ada hasil dari foraminifera di Sungai Palaka. Yang kiri ada foram planktonik, yang kanan ada foram bentonik. Salah satu foram planktonik ada Bolli, kemudian Beckman, Browniman, Finlay, Peters. Kemudian ada foram bentonik, yang A itu Casidulina sp, dan lain-lain. Next, slide ke-12 ada hasil foram dari lintasan Sungai Pange. Next. Di slide ke-13 ada foram planktonik dan bentonik dari sampel yang diambil di Sungai Rala. Di Sungai Rala, foram yang didapat baik planktonik maupun bentonik relatif lebih banyak. Kenapa? Itu akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Next, di slide ke-14 ada pembahasan tentang atau diskusi tentang paleosonografi formasi tonasa di daerah baru. Nah, jadi berdasarkan hasil-hasil yang didapat tadi, dalam penelitian ini tuh dilakukan analisis. Nah, berdasarkan analisis foraminifera baik planktonik maupun bentonik di 4 lintasan pengukuran stratigrafi atau di 4 sampel yang telah diambil, dari utara ke selatan, si umur batuannya itu semakin muda, dimulai dari P9 hingga P16 di lintasan Sungai Rala, atau sama dengan umur Eocene bawah sampai Eocene atas. Nah, dengan demikian, formasi tonasa khususnya di daerah baru adalah merupakan bagian dari formasa tonasa. Jadi si daerah baru ini tuh terbentuk dari formasa tonasa, terbentuk dari bagian bawahnya. Seperti itu berdasarkan dari hasil foram yang didapat. Nah, next di slide ke-15 berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini tuh mereka membagi menjadi empat masa untuk proses pembentukan daerah baru. Yang pertama tuh ada P9 sampai P10. Ini seperti tadi dimulai dari P9 sampai P16 dengan pembagian P9 sampai P10, P10 sampai 11, P11 sampai 14, P14 sampai 16. Nah, itu tuh dilihat berdasarkan stratigrafi yang tadi.
Nah, yang pertama ada P9 sampai P10 atau Eosen bawah bagian atas sampai Eosen tengah bagian bawah. Nah, periode pertama atau periode P9 sampai P10 ini tuh terjadi pada periode ini tuh lingkungan suhu hangat dan salinitas normal. Foraminifera bentonik sangat beragam dan ukuran cangkang yang besar menunjukkan bahwa kondisi habitat yang stabil, namun jumlah makanan sedikit atau disebut juga dengan kondisi K strategis. Nah, dari korelasi biostratigrafi penampang stratigrafi di kanan, terlihat bahwa di sebelah utara terendapkan batu lempung karbonatan dan ke arah selatan batu lempung dengan batu gamping. Nah, jadi pada periode pertama ini tuh yaitu pada P9 sampai P10 atau pada Eosen bawah bagian atas sampai Eosen tengah bagian bawah, suhu lingkungannya tuh hangat dan salinitasnya itu normal. Sehingga poram bentonik yang terbentuk tuh beragam dan ukuran cangkangnya itu relatif besar. Ini tuh menunjukkan habitat yang stabil. Kemudian periode yang kedua yaitu pada periode P10 sampai P11 atau Eosen tengah bagian bawah. Nah, lingkungan pengendapan masih berada pada neritik tengah sampai neritik luar. Jadi si pengendapannya itu berada pada daerah neritik tengah sampai neritik luar. Sedangkan di sebelah selatan berada pada normal marine lagoon dengan kondisi lingkungan suhu hangat dan salinitas juga normal. Foraminifera bentonik sangat beragam dan ukuran cangkang yang besar, terutama di daerah utara. Sedangkan ke arah selatan, ukuran cangkang semakin kecil. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi nutrisi pada air laut di periode ini. Nah, jadi untuk pada periode kedua ini foram yang terbentuk tuh si cangkang itu berbeda-beda, bervariasi ya. Kemudian keberadaan foraminifera yang cukup signifikan menunjukkan kondisi photic zone. Nah, dari korelasi biostratigrafi pada penampang stratigrafi di samping itu terlihat bahwa di sebelah utara didominasi oleh batu lempung dan ke arah selatan oleh batu lempung karbonatan dengan batu gamping. Kemudian yang ketiga ada periode P11 sampai P14 atau pada Eosen tengah bagian bawah sampai Eosen atas bagian bawah. Di lingkungan pengendapan terdapat paparan karbonat dari kondisi neritik hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Nah, suhu lingkungannya itu hangat dan salinitas normal. Nah, ke arah selatan, foraminifera bentonik, terutama foram besar, tidak dijumpai, sedangkan foram kecil bentonik, di mana ukuran cangkangnya kecil. Formasi tonasi di Sungai Rala mengandung batuan metamorf dan ultra basa. Nah, jadi pada periode ketiga ini tuh, foram bentonik yang besar itu tidak dijumpai ya. Ini tuh menandakan berarti kondisi perairannya udah mulai tidak baik. Dan pada daerah ini tuh di Sungai Rala mengandung batuan metamorf dan ultra basa. Nah, batuan metamorf dan ultra basa ini tuh mengindikasikan bahwa pembentukannya itu menunjukkan di kedalaman lebih dari 1000 meter, serta beberapa indikasi adanya material asal daratan, serta struktur sedimen laminasi dan slam. Maka ke arah selatan dari lokasi penelitian merupakan lingkungan slope. Kemudian yang terakhir ada P14 sampai P16, yaitu pada Eosen atas. Nah, pada periode kali ini tuh tidak berbeda jauh dengan periode P11 sampai P14. Itu terjadi proses pengendapan formasi tonasa
berlangsung di P14 sampai P16 merupakan lanjutan dari periode ketiga. Terjadi proses pengendapan. Next. Nah, kesimpulannya adalah yang dapat kita ambil, batu lempung yang pertama itu batu lempung karbonatan dan batu gamping formasi tonasa khususnya di 4 lintasan pengukuran di daerah baru merupakan bagian bawah dari formasi tonasa dengan umur batuan antara P9 sampai P16. Nah, jadi batu yang didapat dari hasil pengambilan sampel itu diyakini bahwa batunya itu berasal dari formasi tonasa bagian bawah dan umurnya itu terletak antara P9 sampai P16. Kemudian yang kedua, berdasarkan keterdapatan dan kelimpahan fosil foraminifera bentonik, maka kondisi paleooceanografi ketika batuan ini terendapkan berada pada neritik tengah sampai neritik luar pada paparan karbonat. Nah, ke arah selatan semakin dalam hingga lebih dari 1000 meter, temperatur air laut hangat, salinitas normal dengan kondisi air laut yang stabil. Mungkin cukup sekian. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa semakin kita tahu, semakin banyak yang belum kita ketahui. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.